Salam cerdas selaras para tandapan, para pecinta dan para pengamat channel Hyang Weldo TV. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus pengembangan diri sejati. Pada kesempatan kali ini, yang ingin memperkenalkan sekilas tentang apa itu Tandavan Nritya sebagai sains dan teknologi metafisika yang bisa mengantarkan setiap manusia untuk mencapai kesempurnaannya sendiri dengan cara mengenal diri yang sebenarnya. Mari kita ikuti uraian dan pencerahan selanjutnya. Tandavan Nritya adalah sains dan teknologi metafisik tentang pencerahan dan pengembangan kesadaran diri sejati. Dengan melakukan penyelarasan kembali ke dalam alunan gelombang energi kosmik alam semesta, kita menyatukan diri ke dalam gerakan esoterik tarian kosmik alam semesta. Merupakan sains dan teknologi metafisik paling pintas, menembus batas memasuki dimensi-dimensi skala ini skala dengan menghancurkan seluruh penghalang dan seluruh hambatan yang ada. Tandavan Nritya adalah pusat pencerahan dan pengembangan kesadaran diri sejati, lintas agama, lintas budaya, lintas bangsa, dan lintas dimensi yang mulai aktif tahun 1994 di Surabaya hingga kini, yang secara metodologis membina dan membimbing siapapun juga, laki-laki atau wanita, para remaja, kanak-kanak maupun orang dewasa, dari agama dan suku bangsa apapun yang ingin mengenal dirinya yang sebenarnya untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Tandavan Nritya benar-benar sebagai langkah spiritual yang tidak berafiliasi dengan sistem kepercayaan atau ajaran agama apapun. Tandava hanya ingin setiap orang yang ingin mengenal lebih dalam siapa dirinya yang sebenarnya dengan cara menghancurkan seluruh belenggu dan keterikatan yang menghalangi perjalanannya untuk mencapai puncak kesempurnaannya. Adalah kewajiban kita semua untuk saling menolong dan membebaskan manusia lainnya dari segala bentuk penderitaan, perbudakan, dan penjajahan. Seperti itulah apa yang harus saya, Hyang Weldo, lakukan melalui Tandavan Nritya, mengantarkan setiap orang mencapai kemerdekaannya dengan mengembangkan kesadaran murninya untuk mencapai kemurniannya dan mengalami kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas. Masih sangat banyak umat manusia yang terbelenggu dan terperangkap oleh pemahaman dan keyakinannya yang terbatas dari agamanya. Bagaimana mungkin para penganut agama itu bisa mengenal Tuhannya yang transenden jika mereka sendiri belum mengenal diri mereka sendiri yang imanen? Selama ribuan tahun manusia terperangkap oleh bahasa dengan segala pemahamannya. Semenjak pertama kali manusia sapien menemukan dan menggunakan bahasa kata sebagai sarana komunikasi dengan sesama maupun digunakannya dalam berpikir. Semenjak itulah manusia sapien diturunkan derajat martabatnya yang sebelumnya menjadi substansi absolut yang merdeka, yang hidup di dalam kenyataan yang sebenarnya, kemudian terjebak dalam dunia konseptual yang serba dualitas. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci bahwa Adam dan Hawa sebagai manusia sapien yang pertama kali menemukan dan menggunakan bahasa kata, Adam dan Hawa tergoda terhadap keinginan mampu berbicara dengan menggunakan bahasa kata terhadap yang lain maupun terhadap dirinya sendiri, di mana mereka menyangka bahwa dengan menggunakan bahasa kata lebih baik dari sekedar berdialog dengan bahasa isyarat vokal yang sangat terbatas. Dengan bahasa kata, kita dapat memberikan nama-nama dan sebutan-sebutan. Kita juga dapat mengatakan apa yang kita lakukan dan bahkan apa yang kita pikirkan. Dengan kata-kata, kita bisa menuliskannya semua pengetahuan yang kita dapatkan dan dapat kita wariskan kepada keturunan kita, para generasi selanjutnya. Pada satu sisi, bahasa kata telah banyak memberikan manfaat dan keuntungan untuk manusia sapiens. Namun di sisi yang lain, bahasa kata telah menjebak manusia ke dalam perangkap gagasan atau konsepsi, sehingga terpisah dari kenyataan yang sebenarnya.
terpisah dari dirinya yang sesungguhnya dan terpisah dari Tuhannya. Begitulah manusia. Semenjak itulah manusia tidak lagi mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, kecuali hanya sebatas sebagai konsep saja. Dirinya tidak lebih hanyalah sebuah gagasan. Kenyataan Tuhan dan kebenaran hanyalah sebuah gagasan-gagasan yang terangkum dalam satu nama atau satu kata. Semenjak manusia sapien dalam hidupnya kebanjiran kata-kata, bukan sekedar bunyi-bunyian sebagaimana burung-burung berbicara, sebagaimana burung-burung bernyanyi dan berkicau, tetapi serangkaian bunyi yang membentuk kata-kata yang menyandang makna yang berbeda-beda pada setiap kata. Di dalam otak kiri manusia, di dalam lobus temporalnya, menjadi sangat aktif dan agresif. Semenjak manusia menggunakan bahasa kata-kata, seluruh kesibukan manusia semuanya diubah ke dalam kata-kata. Temporal korteksnya menjadi sangat aktif, tidak seperti sebelum Adam dan Hawa mengenal bahasa kata. Kemudian yang terjadi, occipital cortex dan parietal cortex menjadi kehilangan fungsi dan aktivitasnya. Karena dalam berkomunikasi melalui bahasa kata, manusia tidak lagi membutuhkan gambar dan rasa. Semenjak temporal cortex menjadi hiperaktif dan agresif, sehingga occipital dan parietal cortex kehilangan fungsi dan menjadi non-aktif, maka semenjak itulah kemampuan supranatural manusia sapien menjadi merosot dan pudar. Manusia sapien tidak mampu lagi melihat dan berkomunikasi kecuali sebatas secara empirik kepada sesama yang lain yang dapat dilihat oleh matanya dan dapat didengar oleh telinganya. Manusia tidak lagi mampu melihat sosok-sosok niskala lainnya dan menjadi buta niskala sampai ribuan tahun hingga kini. Oleh karena itu, saat inilah saya, Yang Weldo, melalui tarian Tandavan Nritya mengaktifkan kembali fungsi occipital dan parietal korteksnya dan mensinkronisasikannya dengan korteks lainnya. Tandavan Nritya adalah tarian esoterik gerakan kosmik alam semesta. Melalui tarian esoterik Tandava, kita melakukan penyelarasan diri secara kosmik ke dalam alunan gelombang kuantum alam semesta skala niskala. Menyelaraskan tarian ke dalam gerak penarinya, menyelaraskan gerak ragawi ke dalam kehendak ruh atau sukmanya, selarasnya jagat kecil ke dalam jagat besarnya. Seluruh komponen dan elemen alam semesta menari dalam tarian kosmik yang sama, dari mulai energi kuantum, quarks, hingga galaksi-galaksi yang jumlahnya biliunan, mulai dari organisme sel tunggal hingga organisme multiselular, pohon, hewan, dan manusia. Tandavan Nritya, sebagaimana makna hakikinya, adalah tarian kosmik alam semesta skala niskala. Seluruh gerak tarian alam semesta, baik yang mikrokosmos maupun yang makrokosmos, adalah merupakan pengejawantahan dari gerak atau tarian suci Tuhan itu sendiri. Sebagaimana gerak tubuh ragawi manusia, seharusnya gerak yang muncul dari gerakan manusia merupakan manifestasi dari gerak dan kehendak atma atau ruh kita sendiri. Namun yang sering terjadi, gerak diri manusia seringkali digerakkan oleh nafsu, ego, dan keinginannya sendiri. Pada saat tubuh dan jiwa bergerak terpicu dan terdorong oleh keinginan-keinginan, ego dan pikiranmu, maka pada saat itulah kamu disebut budak dari pikiranmu sendiri. Budak dari keinginan-keinginanmu sendiri, atau kamu menjadi robot yang dikendalikan oleh egomu semata. Dan menjadi sangat berbeda jauh pada saat kamu melakukan penyelarasan diri secara kosmik lewat sebuah tarian esoterik Tandava. Pada saat itu, bukan ego, bukan pikiran atau keinginan-keinginanmu yang menggerakkan tubuh ragawimu menari, melainkan kesadaran murni suksma
atau ruhmu sendiri yang tergugah. Pikiran dan egomu benar-benar terdiam saat menyaksikan bagaimana tubuhmu menari. Pada saat dirimu menari tarian esoterik Taresvagelwa, gelombang otakmu menjadi semakin lembut, ada di bawah gelombang alfa. Yang lama-kelamaan dengan berjalannya waktu dan kamu sering melakukan larasmik, penyelarasan kosmik melalui tarian Taresvagelwa, maka gelombang otakmu semakin menjadi lebih lembut, memasuki gelombang theta, sehingga gerakan tarianmu menjadi semakin jelas dan semakin luas dalam keindahannya. Melalui sains dan teknologi metafisik tarian esoterik Tanda Vandritia, yang menyatukan kembali keterpisahan yang terjadi selama ribuan tahun akibat terperangkap ke dalam dunia bahasa dan konsepsional, sebagaimana menyatunya antara tarian ke dalam pelukan penarinya, menyatunya gerak ke dalam penggeraknya, menyatunya tubuh ke dalam gerak sukmanya, menyatunya hamba ke pangkuan Tuhannya, menyatunya Yesus Putra Tuhan ke dalam Tuhan Bapaknya, menyatunya Muhammad ke dalam pelukan Allah, sebagaimana menyatunya Syekh Siti Jenar ke dalam Tuhannya, di mana Syekh Siti Jenar selalu sadar tidak ada Syekh Siti Jenar tanpa Tuhan, dan sebaliknya tidak ada Tuhan tanpa Syekh Siti Jenar. Begitulah tarian, tidak bisa dipisahkan sedetik pun dari penarinya. Dalam tarian esoterik Tanda Vandritia, tarian dan penarinya menunggal, menyatu, berpelukan, tak terpisahkan. Penarinya selalu ada bersama-sama tariannya. Kita tidak bisa melihat tarian tanpa penari, dan sebaliknya kita tidak bisa melihat penari tanpa tarian. Jadi tidak ada Muhammad tanpa Allah, dan tidak ada Allah tanpa Muhammad. Tidak ada Yesus tanpa Allah, dan tidak ada Allah tanpa Yesus. Tidak ada Syekh Siti Jenar tanpa Tuhan, dan tidak ada Tuhan tanpa Syekh Siti Jenar. Begitu pula tidak ada Hyang Wedo tanpa substansi yang maha absolut, dan tidak ada substansi yang maha absolut tanpa Hyang Wedo. Yang bergerak adalah tariannya, yang menggerakkan adalah penarinya. Uniknya, penari atau penggeraknya justru tidak bergerak, tidak berubah, diam, kekal, dan abadi. Sedangkan tarian hanyalah pengejawantahan dari penarinya. Sebagaimana ombak-ombak yang selalu bergerak adalah tariannya samudra. Ombak-ombak tak pernah terpisah dari samudra, sekalipun ombak-ombak selalu datang dan menghilang. Pada saat menari tarian esoterik Tandava, kita sedang menyatukan diri dalam kemanunggalan. Menyatunya, menari tarian esoterik adalah bentuk meditasi larasmik sebenarnya yang sangat esensial. Tarian dan penarinya, sebagaimana tubuh ragawi dengan sukma atau ruh, saling mencerminkan dan saling membutuhkan. Adanya tarian mencerminkan adanya penarinya. Gerak mencerminkan adanya penggeraknya. Yang nampak mencerminkan adanya substansi yang tidak nampak. Yang bergerak mencerminkan adanya substansi yang tidak bergerak. Ya. Yang berubah mencerminkan adanya substansi yang tidak pernah berubah sama sekali alias kekal. Adanya ciptaan mencerminkan adanya pencipta. Manusia itu sendiri mencerminkan adanya Tuhan. Kamu semuanya adalah penari kosmik semesta. Kamu semuanya adalah Tandavan. Di dalam dirimu ada substansi-substansi yang menyatu. Seperti menyatunya jiwa dan ragamu, di mana gerak tubuh ragawimu digerakkan oleh jiwamu yang masih berjalan mencari. Dan kamu disebut Davan pada saat kamu sadar sebagai sukma atau ruh yang sadar menggerakkan seluruh jiwa dan ragamu secara selaras dan seimbang. Dan kamu hanya akan disebut sebagai tanda, ya sebagai tanda saja. Jika kamu hanya sadar sebagai tubuh ragawi
yang masih dikendalikan oleh pikiran dan keinginanmu. Ya. Sukma atau ruh adalah dafa, sedangkan jiwa adalah tandafa, dan tubuh ragawimu adalah tanda. Tandafa dan dafa adalah tiga yang menyatu, sebagaimana ruh, jiwa, dan tubuh. Dalam tarian esoterik, tandafa, tanda menyatu ke dalam dafa. Pada saat dirimu sadar sebagai diri sejati, kamu disebut dafa, Buddha atau Muhammad, yang menyadari jiwa dan ragamu. Dan kamu disebut tandafan jika kamu sadar sebagai jiwa yang menyadari tubuhmu, namun kamu tidak menyadari ruhmu. Dan kamu disebut tanda jika kamu hanya sadar sebagai tubuh dan terputus dari jiwa dan ruhmu. Dan kamu disebut manusia ketika kamu terputus dari ketiga kesadaran ruh, jiwa, dan ragamu. Manusia hanyalah budak dari pikiran temporal, pikiran buatan yang telah menjajah dan memperbudak dirimu sendiri. Diibaratkan pohon, akarnya adalah ruh, batangnya adalah jiwa, dan daunnya adalah tubuh. Sedangkan manusia itu diibaratkan benalu yang tumbuh menumpang dan menjajah pohon yang sebenarnya. Pohon yang benar-benar memiliki akar. Tidak seperti benalu yang tidak memiliki akar. Jadi manusia seperti pohon benalu yang tidak memiliki substansi sama sekali. Itulah dirimu. Itulah manusia. Ya, oleh karena itu manusia harus bisa membebaskan dirinya dari perbudakan dan penjajahan pikirannya sendiri. Melalui tandafa inilah mari kita bebaskan diri kita sendiri. Jadi jelas bukan? Yang disebut manusia adalah budak dari pikiran temporalnya sendiri, yang berpusat di lobus temporalis yang ada di otak kirinya. Jadi manusia benar-benar merupakan entitas yang sama sekali berbeda dengan substansi dirimu yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mencari dan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya tidaklah mudah, sebab yang terjajah hidup bersama dengan penjajahnya dalam satu wujud, yaitu dirimu, sebagaimana benalu yang hidup bersama dalam satu akar pohon yang dijajahnya. Begitulah dirimu yang saat ini disebut manusia adalah entitas yang lain sama sekali lain dengan manusia yang tercipta dari ketiadaan menjadi ada untuk kemudian menghilang. Tidak seperti dirimu yang sebenarnya selalu ada. Sebagaimana benalu yang tidak hidup dari akar substansinya sendiri. Benalu hidup bergantung pada adanya substansi lain yang belum sempurna, yang bisa dikuasai dan dihisapnya. Seperti itulah kehidupan manusia sesungguhnya, yang merupakan aksidensi dari ketidaksempurnaan pikirannya sendiri. Manusia hanyalah sekedar aksidensi, sebagaimana kegelapan yang selalu bergantung pada cahaya yang tidak sempurna. Pikiranmu adalah cahaya yang tidak sempurna itu, dan manusia bukanlah berasal dari substansinya, melainkan dari aksidensinya. Namun banyak manusia yang tidak tahu rahasia ini. Rahasia dari mana ia bersumber. Sebagai benalu yang adanya bukan berasal dari pohon yang dijajahnya. Benalu sama sekali entitas yang berlainan dengan substansi pohon itu sendiri. Wahai manusia, dirimu yang sebenarnya adalah pohon yang sedang terjajah oleh aksidensi benalu kemanusiaanmu sendiri. Benalu itulah yang telah menjajah dan menghisap seluruh daya dan energi dari diri sejatimu yang menjadi musuh besar dalam hidupmu. Oleh karena itu, musuh besar yang harus kamu lawan dan kamu lenyapkan bukan berada di luar dirimu, melainkan ada di dalam dirimu sendiri, bersembunyi di dalam substansimu sendiri. Jadilah kesatria yang siap berperang melenyapkan adanya penjajahan dan perbudakan yang terjadi di dalam jiwamu sendiri. Siaplah bertempur, wahai Arjuna, menaklukkan keangkaramurkaan dari segala keinginan dan ketakutanmu sendiri. Kemerdekaan yang sebenarnya hanya bisa dicapai dengan menyingkirkan dan melenyapkan benalu aksidensi kemanusiaanmu sendiri yang sedang menjajah dan memperbudak
pohon substansi absolut kesejatianmu sendiri. Itulah yang disebut moksa. Perang Bratayuda adalah perang besar melawan dirimu sendiri. Jihadun nafs, berjihad melawan keinginan dualitasmu sendiri. Kill yourself to find yourself. Lenyapkan dirimu yang bukan untuk membebaskan dirimu yang sebenarnya. Jadilah dirimu yang sesungguhnya. Sangat substansial sekali bagimu untuk mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Sosok aksidensi kemanusiaanmu bukanlah dirimu yang sebenarnya, melainkan hanya aksidensi penjajah yang memperbudakmu. Sosok aksidensi kemanusiaanmu hanyalah seekor kera sapien yang tidak jauh berbeda dengan kera besar spesies lainnya, yang sepanjang hidupnya hanya sibuk mencari makan dan minum, sibuk berak dan beranak, dan sisa waktunya hanya digunakan untuk melawan dan menyingkirkan saingan-sainganmu demi untuk mempertahankan hidupmu. Sosok kemanusiaanmu adalah seekor homo sapien yang paling serakah. Seekor monyet-monyet yang memiliki 4 buah tangan. Setiap tangannya memegang buah dan di mulutnya sedang mengunyah 2 buah pisang. Sedangkan seekor manusia, sapien, meskipun tangannya cuma 2 buah tetapi kantongnya di mana-mana. Dan dikarenakan ketakutan akan mati, seekor manusia sapien bisa merusak hutan dan mencemari bumi hanya untuk menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya demi untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Tidak ada binatang yang lebih ganas daripada manusia yang disebut homo sapien. Seganas-ganasnya seekor singa tidak akan menerkam dan memangsa singa lainnya. Berbeda dengan manusia sapien yang tega membunuh manusia lainnya hanya karena demi ideologi politik dan bisnisnya. Mereka saling mencaci maki dan saling menyingkirkan manusia yang lainnya atau kelompok manusia lainnya hanya karena perbedaan pemahaman agama dan keyakinannya. Tidak ada perang besar antar manusia yang sering terjadi di dunia ini, melainkan disebabkan oleh adanya perbedaan dan persaingan pemahaman dan kepentingan masing-masing di dalam agamanya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menyembah manusia lainnya. Seekor monyet sapien tidak boleh mengkultuskan monyet sapien lainnya. Disebut manusia karena menjadi budak karena nafsu dan pikirannya sendiri. Seorang budak tidak boleh bersujud di depan budak lainnya. Dan selamanya seorang manusia tidak akan bisa bertemu dengan Tuhannya kecuali ia sudah mampu mengenal dirinya yang sebenarnya. Dan seseorang tidak akan mampu mengetahui dirinya yang sebenarnya sebelum ia mampu menaklukkan dan mengendalikan nafsu dan pikirannya sendiri yang telah menjajah dan memperbudaknya, yang selalu mengaku sebagai dirimu sendiri. Hanya dirimu yang sebenarnya yang telah mampu mengendalikan nafsu dan pikiranmu sendiri yang bisa mengenal dan bertemu dengan Tuhannya, apapun nama dan sebutannya. Karena nama dan sebutan Tuhan hanyalah nama bagi mereka yang belum mampu mengenal dan bertemu Tuhannya. Dan orang-orang yang sudah mencapai moksa atau kemerdekaan tidak lagi disebut manusia karena mereka bukan lagi seorang budak. Mereka diberi gelar Buddha, Siwa atau Muhammad karena kemerdekaannya. Hanya Buddha yang bisa bertemu dengan dirinya yang agung. Hanya Atman yang bisa berjumpa para Matman. Dan hanya Muhammad yang bisa berjumpa Allah sebagai Tuhannya. Dirimu yang sesungguhnya bagaikan anak singa yang diasuh dan dididik oleh ibu kambing, sehingga kamu menjadi anak kambing yang hidupnya hanya mengembik. Kamu kehilangan jati dirimu. Kamu tidak tahu siapa jati dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak tahu, bahkan tidak sadar bahwa sesungguhnya kamu bisa mengaum seperti singa-singa lainnya yang merdeka. Raihlah kemerdekaan, wahai singa-singa. Sebenarnya dirimu adalah anak ruh yang lahir ke dunia menjadi anak daging ragawi, yang kemudian diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tua pikiran dan keyakinan. Dan kamu tumbuh berkembang menjadi anak pikiran. Ya, kamu telah mengidentifikasi dirimu sebagai pikiran. Cogito ergo sum. Begitulah René Descartes memproklamirkan dirinya sendiri sebagai pikiran. Aku berpikir maka aku ada. Jika aku tidak berpikir maka aku tidak ada. Manusia adalah sosok pikiran itu sendiri. Maka kenalilah diri kemanusiaanmu yang terbatas sebagai ciptaan.
akan mengantarkanmu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya yang tidak terbatas sebagai penciptamu. Sesungguhnya kamu adalah anak langit, anak Tuhan yang tidak terbatas, yang lahir di muka bumi dan diasuh oleh kedua orang tuamu, yaitu setan, melalui bahasa kata yang membuatmu terperangkap ke dalam kata-kata dan pikiranmu, yang membuatmu tak mampu membedakan kemurnian dari ilusi akibat kata. Karena dirimu yang sesungguhnya adalah anak langit, yang lahir di bumi dan diasuh oleh ibu bumi, sehingga kamu menjadi lupa kelangitanmu sendiri yang kekal abadi. Karena kamu terikat oleh bentukmu yang tercipta dari tanah yang telah menjadi daging, itulah yang telah membebanimu. Hanya anak langit yang bisa terbang ke langit, hanya anak Tuhan yang bisa menjumpai Bapaknya, hanya Atma yang moksa yang bisa bertemu para matma, hanya Muhammad yang bisa bertemu dengan Tuhan Allahnya, hanya Yesus yang bisa menemui Bapaknya, dan hanya Buddha yang bisa bertemu dengan diri yang agung. Hanya Sakti yang bisa bersanding dengan Siwa, dan sebaliknya hanya Siwa yang bisa memeluk mesra Sang Maha Sakti yang agung. Hanya penari yang bisa menari, dan hanya tarian yang selalu dekat menyatu tak terpisahkan dengan penarinya. Kita tidak bisa melihat tarian tanpa penari. Sebaliknya, kita juga tidak bisa melihat penari tanpa tarian. Kedua-duanya, penari dan tarian, gerak dan penggeraknya, saling menyembunyikan dan saling mencerminkan yang satu terhadap yang lainnya. Kamu semua adalah penari kosmik semesta. Kita semua adalah Tandavan, penari kosmik. Di dalam tarian kosmik Tandavan Nritya, ruh dan raga bersatu, Atma dan Paramatma manunggal, Siwa dan Sakti bersatu padu dalam tarian cinta kosmik semesta. Demikianlah para sahabat semuanya. Merdeka! Oh iya, para Tandavan di mana saja di seluruh dunia, jangan lupa untuk subscribe channel Hyang Wildo TV bagi mereka yang belum subscribe. Dan jika kalian sangat menyukai dan menganggap Hyang Wildo TV ini sangat bermanfaat, mencerahkan siapa saja, ayo dukung dengan menontonnya dan jangan lupa komentarnya. Kemudian membagikannya kepada teman-teman lainnya agar lebih banyak yang tercerahkan. Salam cerdas selaras, merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Dan di akhir episode ini, saksikanlah salah satu penari Tandava dalam tahap pemula, bagaimana mereka mengikuti tarian-tarian kosmik Tandava Nritya. Terima kasih yang telah mengikuti konten ini hingga selesai.